di sini mengatakan yang tersebut ada. Yang tersebut ada. Ya, bahwasanya dia ada suatu mempelajari gitu ya. Mungkin bisa jadi dia syarat gitu ya, Bang? Ya, syarat-syarat gitu. Seperti dia mendapatkan bisikan gaib sehingga dia mencederai ataupun bisa jadi ingin, kalau kita bilang, membunuh gitu. Nah, tapi ini 3 tahun lamanya loh, Mbak. Iya. Melakukan seperti itu. Kekerasan loh. Ya, itu di situ yang saya rasakan seperti itu. Oke. Jadi kemungkinan dia ada kaitannya dengan menuntut ilmu, gitu ya, Mbak. Nah, ini dia kan ini lagi dicari, Mbak. Benar. Susah, ibaratnya belut. Sudah diketahui, digerebek, lolos. Nah, ini kok bisa terjadi, Mbak? Menurut Mbak gimana? Ya. Ini dia memiliki seperti ilmu belut putih seperti itu. Nah, sulit untuk ditangkap. Putih ya? Iya. Jadi kita akan berusaha mencoba mengunci atau mengunci agar tidak jauh dari keberadaan di lokasi ya. Lokasi seperti itu. Kira-kira dia ini masih di daerah Bandung atau sudah berada di luar Bandung? Kira-kira. Untuk saat ini dia sedang berada di luar areal Bandung. Loh, kenapa itu terjadi, Mbak? Kalau dibilang? Kalau di sini saya merasakan kalau seandainya dia masih tinggal di situ juga, itu akan tercium oleh pihak terkait. Karena memang kejadian di Bandung, gitu. Jadi warga-warga Bandung pasti sudah waspada sudah mencarinya gitu ya. Kalau untuk di daerah situ, jadi dia tidak mungkin berkeliaran di daerah Bandung gitu ya. Tapi ada kemungkinan nggak tiba-tiba dia ada di Bandung? Kalau saya rasakan tidak. Kenapa? Berarti kemungkinan besar dia bakal ditangkap di luar Bandung. Iya, seperti itu. Kemungkinan. Iya. Gitu ya. Karena begini, kalau dia masih tinggal di Bandung, nah contoh saja itu kan wajah-wajah sudah, walaupun dia sudah pakai filter ataupun rambut bagaimana itu ya, itu kan wajah aslinya kan masih dikenali oleh orang seperti itu. Tapi kan tadi sudah diberi keterangan, Mbak, dari pihak polisi, dia ini pintar memanipulasi wujudnya dia, fisiknya dia. Kadang dia rambut aja kadang belek tengah gitu, belek tengah, ada belah samping gitu. Apalagi dia mungkin nanti pakai topi, pakai masker, udahlah susah kita untuk mengenalinya. Tapi begini, intinya kita lihat fokus wajahnya saja. Kalau wajah itu tidak akan bisa berubah. Kalau seperti itu ya seperti itu gitu. Nah, jadi kita ketika kita nanti ketemu ya, ini nanti bakal kita cari, kita akan bantu cari gitu. Akan kita bantu cari ya di luar daerah ataupun di tempat-tempat keramaian. Karena begini, sosok ini dia tidak mungkin tinggal diam saja. Nah, suatu saat dia bisa menanya di kos-kosan lain, atau suatu saat dia belanja ke mall gitu ya. Nah, itu kita akan bantu cari gitu. Nah, seperti jadi yang Mbak lakukan ini intinya adalah mengunci dia, supaya bisa dimudahkan penangkapan oleh pihak berwajib. Benar. Dengan cara membuat dia seperti kebingungan gitu. Seperti tidak tentu arah gitu nanti. Ya, seperti itu. Mbah, saya masih bertanda tanya nih sama pernyataan Mbah kalau dia mengamalkan ilmu hitam, kemudian mencelakai ya daripada kekasihnya sendiri, bahkan ingin merenggut nyawanya. Tapi yang terjadi di lapangan malah dia menyerahkan sang kekasih yang selama 3 tahun disekap dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian dengan kondisi kritis itulah dihubungin keluarga. Berarti kan dia tidak ingin si wanita ini meninggal gitu. Ya, bisa jadi untuk tahap awal seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya dia mencari sasaran lain yang kejadiannya seperti itu juga. Mungkin dalam atau apakah nanti dia harus mencari 7 orang
Iya. atau 40 orang seperti itu ya. Nah, sehingga mungkin kesaktian dia ingin bertambah seperti itu. Iya. Nah, contohnya saja itu seperti dulu ada di Sumatera Utara itu ya, dukun AS. Nah, seperti itu kejadiannya. Oke. Nah, jadi cuman kalau dukun AS ini dia membantai orang gitu ya, sehingga menewaskan. Sampai menewaskan. Nah, ini kita tidak tahu apakah seperti itu. Nanti akan kita telusuri lebih lanjut lagi dan akan kita singkirkan itu ilmu-ilmu hitam itu seperti itu ya. Mudah-mudahan. Oke. Jadi intinya tadi yang Bahilo lakukan adalah supaya bisa dipermudah lah Iya, penangkapannya, seperti gitu itu. ya. Kita akan mempermudah kalau kita bilang kita kunci gitu ya, agar keberadaannya tidak begitu jauh dari lokasi dan mudah-mudahan dia bisa cepat ketangkap, itu maupun dari warga ataupun dari pihak polisi gitu ya. Nah, Ya, itu bekerja sama begitu. Oke. Nah, Jadi intinya tadi kita sudah melakukan ritual dan ritual ini memberikan suatu pandangan yang belum bisa dipercaya ataupun tidak. Tadi sosok pelaku yaitu Taufik diduga melakukan kayak praktik ilmu hitam, yang dimana dengan melakukan penyiksaan itulah bertambah ilmunya kan gitu. Kemudian ternyata memang ada korban-korban yang lain, memang cara kerjanya seperti itu gitu ya. Yang Bahilo lakukan adalah pelaku licin seperti belut, jadi kayak dibentengin supaya pelaku ini kebingungan ya, malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa makan kan gitu. Nah, kadang ada yang seperti itu ya, korban. Ada kejadian pernah saya dengar korban di semen, kemudian karena resah jiwanya, nggak tahan dia, padahal udah aman nih kalau nggak dibongkar. Ternyata dirinya lah yang membongkar sendiri karena rasa dihantuin. Ya mudah-mudahan ini terjadi sama dia. Dia resah, ya tadi udah dibantu sama Bahilo juga, dan dia akhirnya menyerahkan diri tanpa polisi ribet-ribet, repot-repot mencari dan menjemputnya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Jadi kegiatan kita ya membantu pihak polisi dan pihak keluarga juga, kita akan membantu mencari. Iya. Ya, terutama kemungkinan ada nggak ibaratnya si Taufik ini ya, pelaku yang menyekap kekasihnya selama 3 tahun ini di rumah-rumah kosong di tengah hutan atau di mana menurut Mbak? Ya, kalau menurut saya itu sempat juga juga pindah di tempat lain seperti itu. Nah, masih di kos-kosan atau di mana gitu, Mbak? Ya, kalau menurut saya itu bukan hanya di kos-kosan. Nah, mungkin kalau dari pandangan saya ya, itu sempat juga dia seperti nyewa rumah begitu ya. Nyewa rumah. Kemudian kalau yang saya rasakan begitu, dia seperti warga situ tidak pernah seperti ada kecurigaan gitu ya, sehingga dia diusir. Nah, loh, kalau curiga kenapa nggak ditangkap, nggak dilaporkan? Sebelumnya itu dia ada merasa dicurigai gitu, bahwasanya itu bukan pasangan suami istri gitu ya. Nah, kemudian dia mencari tempat kos-kosan agar supaya aman. Masalahnya Bahilo, yang pasca dia dicari ini buron Bahilo. Iya. Nah, dia ini bersembunyi di mana tempatnya? Untuk saat ini? Iya. Untuk saat ini dia sedang memikirkan, ya kalau saya rasakan sedang memikirkan. Dia mencari rumah kosong yang kira-kira aman, itu rumahnya tidak begitu tidak begitu ramai, agak-agak terpencil. Nah, di situ mungkin dia rasa nyaman. Tapi mungkin saya rasa dia sekali akan pergi ke jalan-jalan atau keluar kota atau belanja di mall atau di dengan cara menyamar gitu ya. Seperti itu. Nah, terutama mungkin menggunakan masker, karena begitu dia pakai masker orang udah pasti tanda gitu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, karena ini juga meresahkan, membuat keonaran. Jadi marilah kita sama-sama bekerja sama untuk membantu ya. Jadi menemukan gitu ya. Jadi kalau kita sedang pergi ke mall atau kemana, silakan saja. Mungkin fotonya tadi kasih perlihat lagi. Foto seperti ini ya bisa kita curigai. Juga rumah-rumah kos. Kita tanya rumah-rumah sewa ataupun kos. Ya, di mana kamu tinggal? Ini pertandanya nih kalau misalkan dia
di Bandung masih ataupun di luar kota, kemungkinan dia berpura-pura menjadi pekerja Ya, atau berpura-pura menjadi mahasiswa, kemudian menyewa tempat itu. ya, Hati-hati ya, itu, ya. dia juga mungkin pintar seperti aktor, mungkin punya identitas palsu barangkali, jadi kita harus hati-hati ya. Taufik Hidayat mungkin dia punya identitas yang lain daripada nama itu. Hati-hati ya buat teman-teman, buat bapak-bapak ibu-ibu yang punya kos-kosan ya, terkait dengan keberadaan si Taufik Hidayat ini yang sangat-sangat paling dicari di Indonesia. Ya mungkin sampai sini dulu Mbak. Ya. Ritual juga udah dilakukan tadi, Ya. mudah-mudahan memang bermanfaat ya. Kita doa serah diri dan memohon Ya, mudah-mudahan petunjuk. cepat ketemu. Mudah-mudahan selagi dia melakukan kejahatan, mudah-mudahan cepat tertangkap, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat diringkus kepada pihak yang berwajib. Ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk membantunya begitu ya, Ya. mencari ya. Baik. Seperti itu. Oke. Ya.